Shalom Hope Church, welcome home. Saya yakin dan percaya saudara sekalian berada dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyaksikan informasi berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya melalui scan QR code ataupun transfer pada layar berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Kalau kami juga boleh menyaksikan ibadah online ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami dan menjamah kami Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, firman itu boleh melekat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Hope Church, semua bersuka cita karena hari ini kita mau merayakan kemenangan. Saya mau ajak bersama bersorak-sorai buat Tuhan. Mari katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Semuanya bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan dengan iman, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Semuanya bersama.
kekaguman kita bagi Tuhan, bahwa kasih-Nya tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada
tiada duanya. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk terus berada dekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan untuk lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau curahkan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathan Tuhan. Kau berkati Pastor Nathan Tuhan. Kau urapi Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan bagi Pastor Nathan Tuhan. Biar kiranya apapun yang Pastor Nathan ucapkan, yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua itu berasal daripada Engkau Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Pastor Nathan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, senang sekali kita ada di hari Minggu Paskah ini, 4 April 2021. Bisa dikatakan Paskah adalah salah satu
hari raya Kristen yang sangat penting. Walaupun saya mau katakan semua hari raya Kristen penting, kita semua punya 5 hari raya. Hari raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, hari raya kenaikan Tuhan Yesus, dan setelah itu hari raya turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Semua hari raya adalah hari raya yang penting. Tetapi banyak orang Kristen menganggap Natal dan Paskah adalah hari raya yang sangat spesial. Oleh karena itu seringkali orang-orang merayakan Natal dengan begitu meriah, dan beberapa gereja juga sudah mulai merayakan Paskah yang tidak kalah meriahnya dengan Natal. Hanya karena kita lagi ada di musim pandemi ini aja, jadi tidak terlalu meriah seperti dulu-dulunya. Tetapi hari raya Paskah adalah, sekali lagi saya katakan, hari raya yang sangat penting, sangat indah, sangat luar biasa. Karena hari raya Paskah kita memperingati, kita merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus atas kematian, atas maut. Bahkan ada sebuah ayat yang Rasul Paulus tulis mengatakan, karena Tuhan Yesus bangkit, hai maut di mana kemenanganmu, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana senjatamu. Karena memang maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Jumat Agung kita merayakan atau kita memperingati kematian Tuhan Yesus, tetapi hari ini, hari Paskah, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa minggu lalu sudah saya sempat sharing bahwa hari raya Paskah sudah dirayakan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus bangkit, tetapi dengan sebuah pengertian yang menceritakan bahwa bangsa Israel yang ada di tanah Mesir diperbudak, dijajah, tetapi Tuhan sendiri yang membebaskan mereka dari Mesir, membebaskan dari perbudakan, membebaskan dari keterikatan, membebaskan dari dosa. Nah, dengan arti yang sama, Paskah di zaman Perjanjian Baru sampai dengan hari ini, kita merayakan Paskah dengan sukacita, dengan gegap gempita, dengan kemenangan. Kenapa? Karena kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kematian, merayakan kita diselamatkan, kita dilepas dari segala dosa, dari segala ikatan, dari segala kutuk, bahkan dari segala sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya kita semua mengalami itu dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya mendengar khotbah, kita bukan hanya membaca, tapi saya berharap, saya berdoa, ada kuasa Paskah dalam hidup kita. Kita dibangkitkan dari kehidupan yang lama. Kalau hari Jumat lalu saya menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Waktu kita berfellowship, waktu kita bersekutu, waktu kita manunggal dengan penderitaan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Dengan kata lain, orang yang mengalami kuasa kebangkitan adalah orang yang pernah dimatikan dulu. Orang yang mengalami kesembuhan adalah orang yang pernah mengalami sakit. Orang yang pernah atau orang yang mengalami ditolong Tuhan adalah orang-orang yang pernah mengalami kejatuhan atau mungkin hal-hal yang tidak enak. Dan waktu orang-orang mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang negatif, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi bayangin kalau semua orang mengalami hal-hal yang biasa saja, semuanya lancar, semuanya baik-baik, orang-orang seperti itu kemungkinan besar tidak akan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Karena nggak pernah ngalamin yang namanya dijatuhkan, direndahkan, mengalami masalah, bahkan mengalami tragedi, mengalami krisis. Tetapi orang-orang yang pernah dalam keadaan yang tidak enak adalah orang-orang yang akan atau sudah atau sedang mengalami yang namanya kuasa kebangkitan yang dari Tuhan. Jadi Filipi 3 ayat 10 sampai 11, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi orang yang pernah mengalami cross akan mengalami crown.
Orang yang pernah mengalami penderitaan, pengorbanan akan mengalami kemenangan. Orang yang pernah mengalami dipermalukan akan mengalami dimuliakan bersama dengan Tuhan. Itu sebuah kata-kata yang berlawanan tetapi memiliki arti sebuah proses. Orang yang pernah turun ke bawah, dia akan diangkat naik. Orang yang pernah jatuh ke dalam akan dibawa angkat ke atas oleh Tuhan. Dan itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita dengan sukacita merayakan Paskah. Hari ini kita walaupun mungkin masih terbatas karena pandemi, kita merayakan Paskah di rumah masing-masing atau dimanapun saudara-saudara berada. Tapi kita bersyukur kuasa kebangkitan Kristus tidak dapat dihalangi oleh waktu dan tempat, tidak dapat dihalangi oleh jarak yang jauh. Walaupun saya ada di tempat ini, saudara-saudara di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, saya berharap, saya berdoa, kebangkitan Kristus kita alami dalam kehidupan kita. Sukacita kebangkitan itu kita alami dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersukacita, kita sungguh bersorak-sorai. Karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan karena kebangkitannya, kita pun memperoleh pengharapan yang penuh dalam hidup ini. 1 Korintus 15 ayat 3-4, sebuah pesan yang penting yang saya mau sharing buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dikatakan Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Karena kita dosa, kita bersalah, kita ada pelanggaran. Dan Kristus rela mati supaya kita diselamatkan, kita ditebus, kita dimenangkan. Kita sudah merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita merayakan Paskah kebangkitannya. Ayat yang 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita lompat ke ayat 14. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi ada sebuah pesan sentral atau pesan pusat atau pesan penting dalam Alkitab. Yang pertama, Kristus yang adalah Tuhan mau meninggalkan sorga untuk bersama dengan manusia. Bulan Desember kita merayakan Natal dengan tema Immanuel, Allah yang bersama dengan manusia. Allah yang tadinya ada di sorga, yang kesannya jauh dari manusia, tetapi lewat perayaan Natal, Yesus hadir di muka bumi ini, dan tema Natal kita beberapa bulan lalu, bahkan di dalam Alkitab ditulis, seorang bayi akan lahir, dan engkau akan menamai dia Yesus Kristus, dan juga Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Itu pesan sentral dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus juga melengkapi bahwa salah satu pesan yang sangat penting, bahkan terpenting dalam Alkitab adalah kebangkitan Kristus. Kenapa? Yesus yang adalah Tuhan mau bersama dengan manusia itu sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kebangkitan Kristus yang kemarin mati karena dosa kita, menyelamatkan kita, menyucikan kita, membersihkan kita, menyembuhkan kita. Nah, Yesus yang mati di kayu salib adalah Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Dan di sini dikatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Jadi Rasul Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Sia-sialah Rasul Paulus menginjil kemana-mana. Dan saya mau katakan hari ini, akan menjadi sia-sia hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, berkhotbah tentang Kristus, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kenapa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti kita ngomong apa? Orang Tuhannya orang Kristen itu mati, buat apa kita khotbah? Tetapi Rasul Paulus mengatakan kita bersyukur karena Kristus dibangkitkan. Kita jadi punya pesan sentral.
kita melayani Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Di sini dikatakan, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi bicaranya dua sisi nih. Orang yang melayani akan menjadi sia-sia, tapi jemaat, orang-orang yang percaya juga jadi sia-sia kalau Kristus nggak bangkit. Makanya kita sangat bersyukur ada hari raya Paskah, memperingati, merayakan kebangkitan Tuhan kita. Jadi kita yakin kita punya Tuhan yang hidup. Walaupun harus saya akui, kadang-kadang sedih juga ya. Beberapa negara itu tidak mencantumkan hari raya Paskah dalam hari raya libur mereka. Tidak mencantumkan hari raya Paskah dalam hari-hari khusus mereka. Jadi ada beberapa negara yang nulis Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Tetapi hari Minggunya tidak ditulis Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini mereka takuti. Dunia sangat takut dengan fakta bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Kenapa saya katakan ini? Kenapa saya berani katakan ini? Karena dari semua agama di muka bumi ini, yang pemuka agamanya adalah Allah yang hidup, hanya orang Kristen. Agama-agama di muka bumi ini mengajarkan kebaikan, mengajarkan katanya kasih juga, saling mengasihi, mengajarkan kebahagiaan. Enggak salah, semuanya baik. Tetapi mereka mengakui bahwa pemuka agama mereka, guru mereka, bahkan nabi mereka sudah mati dan tidak hidup. Hanya orang Kristen yang berani mengatakan, bukan cuma berani isapan jempol, tetapi faktanya orang Kristen memang memiliki Tuhan yang hidup. Yang kemarin memang mati, tapi matinya purpose-nya, tujuannya adalah menebus dosa kita. Kita yang mestinya dihukum, kita yang mestinya mengalami penghukuman, kita jadi tidak perlu dihukum karena Tuhan merelakan hidupnya dihukum buat kita. Jadi Tuhan mati buat kita, tetapi ajaibnya Tuhan bangkit. Dan di sini dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah orang yang pelayanan, sia-sialah orang yang percaya. Sekali lagi saya mau katakan, sia-sialah orang yang melayani, sia-sialah orang yang percaya atau yang berjemaat atau yang setia beribadah. Semuanya sia-sia. Jadi saya dengan berani mengatakan, pesan kebangkitan Kristus adalah salah satu pesan sentral, salah satu pesan terpenting dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita harus terus menyampaikan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Allah yang hidup, kita punya juru selamat yang hidup. Karena kalau kita tidak punya Tuhan yang hidup, sia-sia saudara ikut ibadah ini. Dimanapun saudara berada ikut ibadah ini sia-sia. Dimanapun saudara menyaksikan atau mengikuti channel ini sia-sia. Buat apa juga? Buat saudara yang melayani, sia-sia kalau Tuhan kita nggak hidup. Kalau Tuhan kita tidak hidup, kepercayaan kita kepercayaan yang kosong. Karena kita percaya dengan hal-hal yang bukan hidup. Kalau Tuhan kita tidak hidup, tidak ada mujizat hari ini. Kita hanya bilang, oh iya, dulu memang pernah ada orang namanya Yesus yang membuat mujizat. Tapi Yesus itu sudah mati. Jadi sekarang sudah tidak ada mujizat. Tetapi sebaliknya karena Tuhan Yesus hidup, hari-hari ini pun masih terjadi mujizat. Bahkan gak kebetulan saya sangat suka kata-kata ini, hope. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita jadi punya pengharapan. Pengharapan kita bukan PHP, bukan pengharapan palsu, tapi pengharapan yang pasti. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita Yesus Kristus hidup, kita jadi punya pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita mengalami mujizat, kita mengalami perubahan dalam kehidupan. Kita mengalami banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Bahkan kita punya pengharapan yang pasti. Nah, waktu Tuhan kita Yesus Kristus hidup menunjukkan bahwa maut dikalahkan. Nah, hari-hari ini kita mau melihat sekeliling kita. Saya mau ajak kita buka mata. Saya mau ajak kita mau melihat sebuah kenyataan dalam hidup.
Kalau dunia mengatakan masa pandemi, masa krisis, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua di hari Paskah ini. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita masih punya pegangan. Mungkin sebagian dari saudara kehilangan pekerjaan, mungkin penghasilan dipotong, mungkin tidak punya penghasilan, bahkan mungkin ada yang mengalami sakit, baik itu COVID-19 atau mungkin sakit-sakit yang lain, karena hari-hari ini memang begitu banyak orang yang berubah kebiasaannya, yang dulunya aktif di luar jadi nggak berani aktif, jadi badan ini rentan dengan sakit penyakit. Ada yang jadi gampang capek, gampang pegel-pegel, karena yang dulunya aktif bergerak sekarang harus di rumah aja. Bahkan saya mendengar banyak orang-orang yang kolesterolnya meningkat, trigliseridnya meningkat, karena udah kurang gerak gitu. Nah, di masa pandemi yang sangat tidak enak, serba terbatas, saya mau sampaikan kepada kita semua, bukan hanya saudara-saudara yang dengar, tapi buat saya juga, kita masih punya pengharapan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kalau selama 3,5 tahun Tuhan membuat mujizat, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang dalam masalah ditolong. Waktu Tuhan mati, murid-murid begitu sedih, murid-murid kocar-kacir. Tetapi ada sebuah berita yang sangat menggemparkan dunia. Yesus bangkit. Dan murid-murid punya kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kenapa? Tuhan Yesus bangkit. Dan waktu mereka melihat, menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, mereka seperti kayak disetrum, kayak handphone langsung di-charge penuh, punya energi yang baru. Bahkan setelah itu kita tahu ada Roh Kudus yang dicurahkan, murid-murid mendapat energi yang baru, dan mereka melayani Tuhan berapi-api, on fire, sampai ke pelosok bumi. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidup kita pasti berubah. Kita bukan orang yang lemes, bukan orang yang cengeng, bukan orang yang memble, tapi waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang yang on fire, terus melayani Tuhan. Jangan lemes, jangan lembek, jangan letoy, tapi semangat terus. Kenapa? Karena kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi waktu kita mengalami kuasa kebangkitan, bukan hanya Yesus yang mati dibangkitkan, bukan hanya terjadi sebuah cerita yang menarik, bukan hanya terjadi sebuah kejadian yang luar biasa, tetapi Tuhan juga ingatkan kepada kita semua, kita harus juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau hari Jumat, tema khotbah adalah cross the flesh, kita menyalipkan kedagingan kita. Hari ini saya mengajak kita semua bangkit dengan semangat yang baru, manusia yang baru kita bangkit. Kalau dulu kita masih punya dosa, dosa kita dimatikan dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Kalau dulu kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif, di hari raya Paskah ini kita bangkit menjadi manusia yang baru. Mari kita berjanji kepada Tuhan dan kepada diri sendiri, aku mau menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang berbuah, orang-orang yang rajin, orang-orang yang semangat, orang-orang yang tekun apapun yang kita hadapi. Nah, hari ini saya mau mengajak kita juga untuk melihat sebuah kejadian dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Ada sebuah cerita yang menarik perhatian saya. Jadi bicara tentang kuasa kebangkitan, bukan hanya dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Bahkan kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada Lazarus yang dibangkitkan, ada pemuda di Nain yang dibangkitkan. Dan saya percaya keajaiban itu, mujizat itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Yang mati dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bicara tentang mati, bukan cuma orang mati dibangkitkan. Tetapi mari kita membaca cerita ini. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14, saya ajak kita
baca ayat yang ke-11 dulu. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi dalam kitab Yehezkiel diceritakan ada sebuah kejadian bahwa diceritakan di sini keadaan bangsa Israel seperti sebuah bangsa yang tulang-tulangnya sudah kering berserakan. Jadi orang-orang Israel, tentara-tentara Israel sudah mati, sudah kering, tulangnya berserak-serak, dan ada sebuah kalimat di situ, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saya mau garis bawahi sekali lagi, bicara kematian yang saya mau kita miliki, kita alami, kebangkitan dari kematian bukan cuma orang mati terus dibangkitkan, tetapi banyak hal yang kita sebetulnya tidak sadari, mungkin ada yang sadar juga. Ada hal-hal di hidup ini yang mungkin kita sudah mengalami kematian. Mungkin bicara kematian itu kita udah gak punya semangat dalam hidup. Ibarat api, apinya sudah padam, sudah tidak ada sparks-nya lagi. Karena kesulitan hidup, karena masalah, api itu sudah memudar terus tiba-tiba juga mati. Dan karena masalahnya juga tidak berubah-ubah, keadaan tidak berubah, tidak membaik, terus kayaknya tidak ada hal-hal yang menjanjikan, makin loyo dah kita. Jalannya sih masih jalan, masih bekerja mungkin, masih beraktivitas, masih bisa bangun, masih bisa makan dan sebagainya, tapi semangatnya sudah mati. Tapi ada juga yang mungkin hubungan suami istri sudah mati, sudah cuek-cuek, terserah lu lalu mau ngapain. Mungkin hubungan orang tua dengan anak sudah mati. Dan macam-macam lagi. Mungkin pengharapannya sudah mati. Udah gak punya pengharapan, terserahlah. Mau kejadian apa aja terserahlah. Banyak. Bicara kematian bukan kematian tubuh saja. Tetapi waktu siap khotbah ini Tuhan ingetin saya, kematian itu macam-macam. Gak cuma bicara tentang physical death. Tapi ada yang tadi saya katakan, pengharapannya sudah mati, hubungannya sudah mati, semangatnya sudah mati, kasihnya sudah mati. Jadi sudah tidak punya belas kasihan, dingin banget gitu sama orang. Dingin banget. Jadi banyak, ngomong kematian banyak. Mungkin bukan cuma bicara manusia, mungkin ada yang bicara tentang bisnisnya sudah mati, perusahaannya sudah mati, udah gak beroperasi, macam-macam. Jadi bicara kematian tuh banyak. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, kuasa kebangkitan Kristus tidak terbatas. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang dulu dilakukan, sekarang tetap bisa, bahkan sampai selama-lamanya. Di sini diceritakan ada sebuah pemandangan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Kita lihat ayat pertama dari Yehezkiel 37, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Luar biasa ya. Tulang-tulang kering diperintah untuk mendengar firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau menyampaikan ini dan Tuhan juga mau kita dengar ini. Dan bukan cuma saya menyampaikan, bukan cuma saudara mendengar, tetapi mari kita praktekkan ini. Apapun yang tadi sudah mati dalam hidup ini, sekali lagi saya katakan apapun yang sudah mati dalam hidup ini, bukan cuma physical death, tapi mungkin kasih kita sudah mati, hubungan dengan orang lain sudah mati, mungkin semangat kita sudah mati, mungkin pengharapan kita sudah mati, mungkin bisnis kita sudah mati. Di sini Tuhan berkata, berkatalah kepada tulang-tulang. Dan hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk sharing kepada saudara, ayo kita ngomong kepada yang sudah mati itu semua. Ingat, bukan cuma physical death, tapi mungkin ada yang pengharapannya sudah mati, ada yang sudah hubungannya mati, macam-macam. Katakan itu semua kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi
kalau sebuah bangsa yang mati, yang tulangnya sudah berserak-serak, Tuhan bisa hidupkan kembali, saya yakin dan percaya, hubungan kita yang sudah mati, Tuhan juga bisa hidupkan kembali. Yang percaya katakan amin. Hubungan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali, kasih yang sudah mati bisa dihidupkan kembali, semangat yang sudah mati bisa dihidupkan kembali, harapan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita melayani Tuhan yang hidup. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan kita hidup, tadi sudah saya katakan, marilah menjadi orang yang bersemangat, selalu on fire. Walaupun masalah ada, itu adalah sebuah kenyataan kehidupan yang wajar, namanya orang hidup juga ada masalah. Kalau hari-hari ini masalahnya tambah besar karena ada pandemi, ya wajar, semua orang juga ngalamin. Tapi marilah kita menunjukkan kepada dunia, kita orang yang berbeda dengan dunia. Kenapa kita orang berbeda dengan dunia? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Lanjut ayat yang ke-6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat yang ke-6 ini menarik banget. Jadi waktu Tuhan berfirman kepada tulang-tulang yang kering itu, ada sebuah proses yang terjadi. Saya menyaksikan sendiri, saya mengalami sendiri, dan saya percaya saudara-saudara juga pernah mengalami dan menyaksikan. Tuhan bisa membuat mujizat spontan, langsung jadi. Tetapi mari kita juga punya paradigma yang luas. Kadang-kadang waktu Tuhan membuat mujizat itu bukan sesuatu yang spontan, bukan sesuatu yang instan, tetapi ada sebuah tahapan demi tahapan yang terjadi, yang ujung-ujungnya adalah sebuah pemulihan yang sempurna. Nah kalau kita baca ayat 6, ada urat-urat yang baru, ada daging yang baru, ada kulit yang baru, dan setelah semuanya lengkap, bayangin ya, ada sebuah pemandangan tulang-tulang kering, tiba-tiba ngumpul lagi, dan tulang-tulang kering itu waktu ngumpul kembali ada urat-urat yang baru, dan ada daging yang baru, dan setelah itu ada kulit yang baru yang menutupi semua daging itu, dan setelah itu ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya sampaikan, waktu Tuhan membuat mujizat bisa sesuatu yang spontan, bahasa zaman sekarang bisa sesuatu yang instan, saya juga ngalamin. Tapi bisa juga waktu Tuhan membuat mujizat ada sebuah proses yang saya ajak saudara, mari kita menyaksikan dan menikmati proses itu dengan penuh pengharapan. Jadi mungkin hubungannya dipulihkan, mungkin bisnisnya dipulihkan, enggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung gitu, enggak ya. Tapi seperti ini dikatakan, tulang-tulangnya dikumpulin, krek, nyambung lagi. Nah tulang-tulangnya udah ngumpul, udah nyambung. Tiba-tiba ada urat-urat yang tumbuh, ada saraf-saraf yang tumbuh. Saya bayangin urat-urat, saraf-saraf yang tumbuh, menyatu itu. Dan organ-organ dalam menyatu, ada organ-organ yang baru, ada jantung, ada lever, ada ginjal, macam-macam. Semuanya tumbuh menjadi yang baru, terus tiba-tiba ada darah yang mengalir. Nah setelah ada darah yang mengalir, daging-daging tumbuh, menutupi semua organ itu, dan setelah itu kulit menutupi daging-daging itu, dan semuanya mulai berjalan dengan baik, dan akhirnya Tuhan memberikan nafas kehidupan, sehingga orang-orang itu yang tadinya cuma tulang, bisa hidup kembali. Nah, jadi waktu saya membaca ayat ini, Tuhan ingetin saya, mujizat yang dari Tuhan bisa spontaneous, tapi juga bisa sebuah proses yang panjang. Beberapa waktu lalu di Fuel, kita juga ngebahas, kadang-kadang kita minta roti, Tuhan tiba-tiba langsung bisa kasih roti.
Tuhan menggerakkan orang untuk tiba-tiba nganter roti ke rumah kita. Mungkin lewat Gojek atau lewat Grab atau apapun, tiba-tiba ada roti. Wut. Tapi bisa juga waktu kita minta roti sama Tuhan, Tuhan gak ngasih roti, tapi Tuhan ngasih gandumnya. Berapa hari kemudian ada tepung datang, berapa hari kemudian ada telur datang, berapa hari kemudian ada butter datang, ada minyak datang. Dan Tuhan mau kita menyaksikan dan kita melakukan proses penggabungan itu, sehingga akhirnya kita punya roti. Jadi saya harap saudara nangkep nih. Bisa sesuatu yang spontaneously, bisa sesuatu yang instant, tetapi bisa juga sebuah proses yang tiba-tiba, wah, bisnis kita yang tadinya udah morat-marit, udah kocar-kacir, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Anggota keluarga kita yang udah nggak tahu di mana, tiba-tiba dengan sebuah proses bisa ngumpul lagi, bisa harmonis lagi. Saya sering dengar kesaksian, ada suami istri yang sudah lama cekcok dan pisah, Tuhan bisa persatukan kembali. Bukan cuma bersatu kembali ya, dengan harmonis. Wah, luar biasa ya. Orang tua dengan anak, Tuhan bisa persatukan kembali dengan harmonis. Saudara-saudara kandung juga. Jadi sekali lagi, karena kita punya Tuhan yang hidup, kita menyaksikan mujizat demi mujizat. Bahkan ada sebuah lagu, sebab dia hidup, ada hari esok. Wah, mungkin banyak orang takut menghadapi hari esok. Ada yang berkata, aduh, pandemi ini bisa bertahun-tahun. Bahkan saya nggak tahu dengan saudara, tapi beberapa kali saya dengar ada orang sudah divaksin, positif COVID juga. Wah, jadi orang mulai gelisah, orang mulai takut. Wah, kapan ini selesainya? Bahkan beberapa minggu lalu kita membaca berita, ada beberapa orang yang bunuh diri karena keadaan ekonomi. Kita nggak tahu keadaan ekonomi sampai kapan seperti ini. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri. Karena kita punya Tuhan yang hidup, ada hari esok. Ayat yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan lainnya. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging-daging tumbuh padanya, kemudian menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Dan setelah itu ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti perintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat-ayat ini menjadi sebuah penguatan dari ayat yang ke-6. Jadi tulang-tulangnya yang tadi berserakan ngumpul lagi, terus tumbuh urat, tumbuh saraf, dan daging menutupi, setelah itu kulit menutupi, dan Tuhan berfirman, nafas itu masuk ke dalam hidup mereka, nafasnya Tuhan sendiri, dan akhirnya ada sebuah kehidupan. Dan ingat, ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, hari Jumat kemarin kita belajar tentang cross before crown. Kita belajar tentang sebuah keadaan yang membuat kita mengalami kematian, mengalami sebuah kehancuran, brokenness. Kalau bahasa lainnya adalah suffering, sebuah penderitaan. Dan kita wajib untuk melalui tahap itu, supaya kita mengalami yang namanya glorification, mengalami kemuliaan, mengalami crown. Dan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak,
hal-hal yang negatif, hal-hal yang suffer, penderitaan. Ingat, kalau kita mengalami hal-hal yang seperti tadi, bahkan mungkin sebagian dari kita mengatakan, waduh kayak sudah mati nih. Kayak sudah mati nih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan bisa membuat sesuatu yang mati hidup kembali. Sesuatu yang sudah berserak-serak hidup kembali. Sesuatu yang tanda kutip, kayaknya udah gak ada harapan, hidup kembali. Harapannya ada lagi. Semangatnya ada lagi. Yang apinya sudah padam, Tuhan bisa bikin on fire kembali. Dan saya berdoa hari ini kita semua mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini kita semua mengalami yang namanya dibangkitkan oleh Kristus. Amin buat firman Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan, kami semua berdoa. Kami bukan hanya pendengar, tetapi kami semua boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Secara khusus bila ada 1 atau 2 atau bahkan mungkin lebih yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal seperti yang tadi kami dengar dalam firman Tuhan. Kasih kami mungkin sudah mati. Hubungan kami sudah mati. Semangat kami sudah mati. Bahkan mungkin harapan kami sudah mati. Mungkin bisnis kami sudah mati. Tetapi kami sudah baca kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau tulang-tulang yang kering yang sudah berserakan bisa Engkau bangkitkan kembali menjadi sebuah bala tentara yang besar. Kami juga percaya Tuhan, apapun yang kami miliki yang sudah mati, Engkau bisa bangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada semangat yang baru. Di hari kemenangan ini, kami boleh mengalami kemenangan itu. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami semua boleh mengalami kuasa kemenangan itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat Paskah. Katakan Tuhan.